Di malam ini kembali 3 sudut pandang tentang persekutuan yang inspiratif. Ini adalah misi yang kedua, saudara-saudara, dari visi gereja kita. Dan mari membuka Alkitab kita dari Roma 1 ayat 10 sampai ke 12. Roma 1 ayat 10 sampai ke 12. Saya mengajak kita untuk membacakannya bersama-sama, saudara-saudara, ketiga ayat ini ya, Roma 1 ayat 10 sampai ke 12. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa saja yang selama hidup saudara sudah pernah jadi teladan iman untuk saudara? Saudara terpikir siapa? Terpikir muka wajahnya siapa? Apa bentuk teladan iman itu? Siapa yang sudah pernah menginspirasi saudara untuk jadi orang Kristen yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan? Saudara langsung teringat wajah siapa kalau dengar pertanyaan seperti ini? Atau siapakah orang-orang yang sudah terinspirasi oleh saudara? Saudara, persekutuan yang inspiratif, ini pelajaran kita pada malam hari ini secara singkat, pelajaran yang singkat. Persekutuan yang inspiratif adalah sebuah komunitas umat Tuhan yang saling menginspirasi untuk menjadi orang-orang yang semakin luar biasa bagi Tuhan. Saudara, inilah yang dicatat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Roma 1 ayat 10 sampai ke 12. Ini adalah seorang Rasul Paulus sedang tulis surat bagi jemaat di kota Roma, saudara-saudara. Dia perkenalkan dirinya kepada jemaat di kota Roma itu. Dia tulis bahwa dia adalah hambanya Kristus Yesus. Dia dipanggil jadi rasul. Dia dipanggil untuk kabarkan Injil kepada semua bangsa, termasuk jemaat di Roma ini. Nah, saudara, di ayat ini dia tuliskan, Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di kota Roma bahwa dia berdoa supaya dia bisa kunjungi jemaat di Roma itu. Supaya dia dan jemaat bisa saling menguatkan dan dikuatkan. Saling menguatkan dan dikuatkan. Nah, saudara-saudara, kalimat yang tadi kita baca di ayat 12. Supaya aku terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Dalam terjemahan lain, saudara-saudara, terjemahan Alkitab yang lain, bisa dibaca juga begini. Supaya aku dikuatkan atau disemangati oleh imanmu. Dan kamu juga dikuatkan atau disemangati oleh imanku. Saudara, Rasul Paulus pun, dia sebagai rasul pun, dia yakin dan mengalami bahwa kalau dia ada di tengah-tengah umat Tuhan, dalam persekutuan umat Tuhan, maka akan ada transfer inspirasi. Pasti akan ada transfer iman, ada transfer semangat, ada transfer kekuatan, penghiburan dari jemaat lain ke dia, dan dia ke jemaat lain. Nah, saudara, sekali lagi, persekutuan yang inspiratif adalah sebuah komunitas umat Tuhan yang saling menginspirasi menjadi orang-orang Kristen yang semakin luar biasa bagi Tuhan. Nah, saudara, siapa yang pernah menginspirasi saudara untuk jadi orang Kristen yang lebih luar biasa lagi? Siapa saja yang sudah terinspirasi karena saudara, mereka jadi lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya terinspirasi, saya pribadi, dengan kerendahan hati seorang gembala di gereja asal saya di Jakarta. Namanya Pendeta Riko. Waktu itu saya adalah staf part-time di gereja yang menangani bidang ibadah musik. Jadi saya ngantor tapi part-time, saudara, di gereja. Suatu hari dia di kantor staf di kantor yang ramai itu, tiba-tiba dia ke belakang saya, dia pijit punggung saya, saudara. Gembala senior, pijit punggung staf gerejanya. Kerendahan hati yang buat saya menginspirasi sekali.
Saudara, gereja asal saya di Jakarta, setiap minggu di ibadah umum itu dihadiri kira-kira 1.000 orang. Di 3 kebaktian. Tapi saya sangat terinspirasi dengan 36 orang jemaat gereja. Yang dalam kondisi kota Jakarta yang banjir besar tahun 2007. Saudara, tinggi dan kedalaman air banjir itu sekitar 75 cm di area sekitar gereja. Tapi ada 36 jemaat gereja minggu pagi itu datang, termasuk saya. Dan kami perjamuan kudus di situ. Kesetiaan yang menginspirasi. Saya terinspirasi dengan seorang bapak di gereja asal saya yang bernama David, Bapak David, yang selama bertahun-tahun, saudara-saudara, setia memberikan dana supaya ada makanan di setiap kali latihan tim ibadah di hari Jumat malam. Saya terinspirasi dengan kesetiaan beliau. Saya terinspirasi dengan seorang pemuda bernama Edlin, seorang rekan pemuda di Jakarta yang kami kenal ketika kami melayani di Gereja Kalam Kudus di Central Park, Jakarta, saudara. Dia berkali-kali ujian dapat SIM. Dia nggak mau nembak SIM. Dia rela, saudara. 6 kali ujian tertulis. Dan 3 kali ujian praktek, saudara. Sampai akhirnya dia bisa dapatkan SIM itu. Karena dia mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Menginspirasi saya lagi. Saya terinspirasi dengan komunitas di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Yang setiap kali orang kalau ketemu dengan orang lain pasti nyapa, pasti senyum, pasti memberikan selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Bertemu dengan rektor, bertemu dengan dosen, bertemu dengan staf saat kampus, tamu yang datang nggak kenal, bahkan sampai tukang sapu di taman pun kami saling menyapa. Betapa inspiratifnya buat saya pribadi. Waktu studi di Seminari Alkitab, saya terinspirasi dengan seorang teman bernama Ivan Simeon, saudara, yang sering datang kepada saya waktu saya ulang tahun. Waktu saya mau naik mimbar di mimbar ibadah chapel di saat. Dia datangin saya dan dia doakan saya. Dia rangkul saya, dia doakan saya. Dan itu menginspirasi saya, saudara. Sudah dalam praktek pelayanan 2 bulan saya di GKI Sion tahun 2016 yang lalu. Saya terinspirasi dengan Lause Romeo. Sudah dalam form evaluasi pribadi saya terhadap pelayanan praktek 2 bulan saya di GKI Sion. Dalam kolom pelajaran yang diperoleh dari hamba-hamba Tuhan di lokasi pelayanan, saya tulis, Evangelis Romeo belajar untuk melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Memimpin paduan suara, memainkan alat musik, mengatur sound system, dan mengemudikan mobil. Saudara, kemauan Lause Romeo untuk belajar hal-hal baru itu menginspirasi saya. Saudara, saya terinspirasi dengan Ai Aoi, Ko Kyong Kyong, Chi Susi, Ko Aan, Lia, Eni, Yuyun, Alfrans. Saudara, beberapa rekan jemaat dari GKI Sion bersama anak-anak mereka. Saudara, mereka mau hadir di wisuda saya di Malang tahun 2019 yang lalu. Mereka rela cuti dari pekerjaannya. Tutup usahanya selama beberapa hari. Berkorban demi berbagi kebahagiaan dan bersuka cita bersama-sama dengan saya dalam wisuda saya di bulan Agustus 2019 yang lalu. Di momen itu karena satu dan lain hal, tidak ada satupun dari keluarga saya yang hadir di wisuda itu. Tapi karena mereka hadir, saya merasa punya keluarga. Suatu kerelaan berkorban yang menginspirasi saya. Saya terinspirasi dengan pendeta Suryawan Edi, seorang pendeta senior, ketua klasis Priangan, yang rela mengantarkan adik saya nomor 3 sampai ke depan rumah saya di Sunter, Jakarta Utara, beberapa bulan yang lalu. Kebaikan hati yang sangat menginspirasi saya. Tasikmalaya, Jakarta, saudara, pakai mobil pribadi. Saudara, masih banyak kalau saya mau ceritakan semuanya, masih banyak saudara-saudara. Dalam semuanya itu betapa saya merasa sangat diberkati. Saya merasa sangat diinspirasi oleh komunitas umat Tuhan, dimanapun saya berada, dan dimanapun saya melayani. Saudara, bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Siapa saja orang-orang yang sudah meninggalkan jejak iman itu untuk saudara ikuti dan teladani? Siapa orang yang sudah menginspirasi saudara? Siapa yang sudah pernah transfer imannya kepada saudara? Transfer kerelaan berkorbannya. Transfer kasihnya kepada saudara. Saudara, siapa itu? Atau siapa yang sudah terinspirasi karena saudara?
Jejak iman seperti apakah yang kita tinggalkan dan wariskan untuk diteladani oleh orang lain. Saudara-saudara, persekutuan yang inspiratif adalah sebuah komunitas umat Tuhan yang saling menginspirasi untuk menjadi orang-orang yang semakin luar biasa bagi Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk komunitas kami, GKI Sion Tasikmalaya ini. Dan bila kami, ketika kami melibatkan diri kami dalam persekutuan, kami boleh saling menginspirasi. Transfer iman, transfer kasih, transfer kerelaan berkorban. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita. Malam hari ini kita mau belajar secara singkat dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Satu ayat saja. 2 Korintus 6 ayat 14. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 2 Korintus 6 ayat 14. Ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, baru-baru ini dalam sebuah seminar pelatihan kepemimpinan ada satu kalimat dari salah satu pembicara yang berkata demikian. 50 orang terdekat Anda menentukan siapa Anda. 50 orang terdekat Anda menentukan siapa Anda. Saudara, saya merenungkan kalimat ini dan saya menyetujui kalimat ini. Sangat setuju. Mari kita pikirkan bersama. 50 orang terdekat Anda menentukan siapa Anda. Kira-kira siapa 50 orang terdekat saudara? Kalau dipikirkan sampai 50? Siapakah 50 orang terdekat Anda? Mereka yang akan menentukan siapa Anda. Apakah 50 orang itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan? Atau orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan? Apakah 50 orang itu adalah orang-orang yang menjadi teladan dalam perkataan yang keluar dari mulutnya? Atau justru mereka orang-orang yang sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, kata-kata kasar, kata-kata umpatan? Apakah 50 orang itu adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan? Atau orang-orang yang selalu merasa tidak sempat untuk beribadah kepada Tuhan? Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam teks bahasa aslinya ayat ini seharusnya tidak berbicara tentang pasangan. Enggak, saudara. Tetapi seharusnya kalimat ini berkata, janganlah engkau memikul kuk secara tidak seimbang. Kuk, kayu yang lengkung yang dipasang di tengkuk kerbau atau sapi untuk menarik bajak atau menarik gerobak. Itu kuk. Dan ayat ini memakai sebuah perbandingan. Seperti 2 ekor kerbau atau sapi yang bekerja sama memakai kuk yang sama. Kalau tidak seimbang, maka hasilnya akan kacau, akan berantakan. Perbandingan ini dikaitkan dengan hal rohani. Janganlah engkau memikul kuk bersama dengan orang yang tidak percaya. Ini berarti, saudara, Tuhan melarang kita memiliki hubungan yang mengikat atau permanen dengan orang-orang yang berbeda secara total di dalam kerohanian. Ayat ini tidak mengajarkan orang Kristen harus hidup eksklusif dan tidak bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Bukan itu, saudara, ya. Orang Kristen justru harus bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Tetapi dengan satu upaya untuk memenangkan mereka bagi Kristus. Boleh bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Tetapi kita tidak boleh terlibat di dalam kebiasaan, di dalam kesenangan atau tindakan mereka yang sedemikian rupa. Sehingga tidak ada bedanya lagi antara orang Kristen dan orang non-Kristen.
Bergaul dengan orang non-Kristen sangat-sangat boleh. Bukan nggak boleh, boleh sekali. Tetapi sekali lagi jangan memiliki hubungan yang mengikat, yang permanen dengan mereka. Dalam banyak aspek kehidupan saudara, terutama dalam relasi pernikahan. Janganlah menikah dengan orang yang tidak peduli dengan hal-hal rohani. Di bagian lain firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara, biarlah 50 orang terdekat kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi gereja Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan orang-orang yang perkataan yang keluar dari mulutnya itu perkataan yang ada teladannya, menjadi teladan dan menjadi berkat buat kita. Kenapa demikian? Karena 50 orang terdekat saudara menentukan siapa saudara. Persekutuan yang inspiratif bukan berarti sekadar kita bersekutu dengan orang lain. Persekutuan yang inspiratif adalah ketika kita bersekutu dengan orang-orang yang tepat. Sudahkah kita punya 50 orang terdekat itu yang teladannya baik, beribadah dengan baik, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan? Kalau belum, inilah waktunya engkau mencari 50 orang terdekat yang nantinya menentukan siapa saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami menjadi 50 orang terdekat bagi saudara kami. Biarlah kami menjadi 50 orang terdekat untuk orang-orang yang duduk di depan, di belakang maupun di samping kami. Dan biarlah kami juga menemukan 50 orang terdekat yang menentukan siapa kami. Biarlah orang-orang itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang bisa menjadi teladan, bahkan yang menginspirasi kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Masih semangat? Nanti ini biasanya yang terakhir ini sisa-sisa tenaga saudara, semoga tetap fokus ya. Saya jangan ditinggal untuk ngomong sendiri, saudara lamunannya entah kemana. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita membacanya secara silih berganti. Saya ayat 41, saudara-saudara ayat 42, seterusnya secara bergantian sampai ayat yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Bersama-sama, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara, tema kita adalah persekutuan yang inspiratif. Apa bedanya ibadah dan persekutuan? Coba dijawab. Atau tidak ada bedanya? Kalau tidak ada bedanya, saya nggak akan berkhotbah hari ini, karena sudah saya khotbahkan minggu lalu, ibadah yang inspiratif. Apa bedanya ibadah dan persekutuan? Ada yang mau menjawab? Ya, ini memang unik saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan antara ibadah dan persekutuan. Di dalam ibadah itu ada persekutuan. Oke ya? Dan di dalam persekutuan ada unsur ibadahnya. Persekutuan itu tidak hanya sekedar togetherness, kebersamaan, tetapi ada unsur rohaninya di sana, ada unsur ibadahnya di sana. Nah, saudara, ini menjadi keunikan agama Kristen, persekutuan. Kalau ibadah itu semua agama ada, ya, ibadah itu semua agama ada. Tapi kalau persekutuan ini kelihatannya unik hanya di dalam kekristenan saja. Dan itu ada konteksnya, nanti saya jelaskan. Saudara, kalau kita memperhatikan hukum Taurat yang keempat ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu dalam konteks ibadah atau persekutuan? Ibadah ya. Dan memang saya lihat selama ini yang saya ketahui di dalam PL konsep tentang persekutuan itu hampir saya nggak pernah menemukannya. Semuanya tentang ibadah. Baru masuk perjanjian baru dalam gereja mula-mula seperti yang kita baca hari ini, konsep persekutuannya itu muncul. Jadi perjanjian baru itu tidak hanya menekankan ibadah, tapi persekutuan. Begitu ya. Nah, ini konteksnya seperti apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Menarik saya membaca kata-kata dari John Stott, seorang teolog besar. Dia mengatakan penderitaan menjadi konteks atau latar belakang gereja di sepanjang abad. Penderitaan. Memutuskan untuk percaya Yesus itu sudah siap untuk menderita, apalagi di awal perjuangan itu. Kenapa harus menderita? Bayangkan saja, di tengah-tengah komunitas Yahudi dengan Yudaismenya, percaya kepada Yesus yang bagi mereka ada hanya seorang manusia biasa, katakanlah guru moral saja. Ini namanya menghujat Allah begitu kan. Siap-siap untuk dibenci, siap-siap untuk menderita, siap-siap untuk dikucilkan dengan percaya kepada Yesus. Konteksnya adalah penderitaan. Saudara kalau membaca surat-suratnya Paulus, ngomongin tentang persekutuan, kekuatan oleh firman Tuhan, itu konteksnya semuanya tentang penderitaan yang dialami orang percaya. Itu kenapa akhirnya orang percaya itu diajak untuk bersekutu. Bersekutu itu artinya apa? Berkumpul, bergabung bersama menjadi satu ikatan yang kuat, yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Itu persekutuan. Karena konteksnya penderitaan tadi. Diajak bersekutu supaya apa? Supaya saling menguatkan. Supaya tidak patah arang, supaya tidak patah semangat ketika menghadapi penderitaan. Makanya ada persekutuan di sana. Nah, saudara, kalau kita membaca Kisah Para Rasul 2 ini, ada unsur-unsur di dalam persekutuan itu yang benar-benar saling menguatkan. Yang pertama itu dikatakan apa tadi? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Yang pertama itu adalah mereka bertekun dalam pengajaran, itu menguatkan mereka ketika mereka menghadapi penderitaan. Itu kenapa dalam persekutuan kita tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu untuk menguatkan hidup kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di zaman ini. Harus ada firman Tuhan yang dengan tekun dipelajari. Persekutuan itu harus ada aspek ini ya, bertekun dalam pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua apa saudara? Yang saudara temukan dalam perikop yang kita baca tadi. Selain bertekun dalam pengajaran, yang bisa dikatakan saling menguatkan, selain bertekun dalam pengajaran. Katakan apa? Berdoa, di ayat 42. Berdoa itu juga menguatkan. Di dalam penderitaan, orang-orang Kristen diajak bersekutu, berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa syafaat bersama-sama, tapi saling mendoakan. Nah, ini yang saya lihat di Gereja Sion, belum dibiasakan untuk saling mendoakan dalam persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Bukan berdoa syafaat itu kayak ibadah ya, misalkan ada majelis memimpin doa syafaat. Kan nggak saling mendoakan itu, berdoa bareng-bareng gitu. Saling mendoakan yang saya maksud dalam persekutuan itu lebih cair ya. Misalkan saling mendoakan antara Koroki dengan Alfran begitu.
saling sharing pergumulannya saling mendoakan di sana. Bisa ditata seperti itu. Kalau malu berdua ya bertiga atau berempat begitu. Harus dibiasakan untuk saling mendoakan, untuk membangkitkan bahwa kita tuh datang didoakan dan dikuatkan. Itu harus ada unsur didoakan itu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang saudara temukan apa di dalam perikop yang kita baca? Unsur persekutuan. Ayat 47, sambil memuji Allah. Memuji Allah, nyanyian pujian itu adalah unsur di dalam persekutuan. Hari ini saya digerakkan oleh dua lagu yang luar biasa. Yang pertama lagu Countdown tadi, itu mengingatkan, lagu itu dinyanyikan oleh seorang anak remaja di sebuah gereja di Yogyakarta. Saya upload itu di Instagram saya. Waktu itu saya benar-benar dikuatkan sekali dengan pujian itu. Ketika saya seorang diri di Yogyakarta sedang menempuh studi, merasa nggak punya siapa-siapa, saya datang di sana di sebuah gereja itu, dan ada seorang anak remaja mempersembahkan satu pujian, dan saya tergerak sekali dengan pujian itu. Dan hari ini saya diingatkan sebelum memasuki persekutuan kita hari ini, pujian itu harus menguatkan juga. Jangan sembarang memilih pujian. Itu harus menjadi aspek penting dalam persekutuan kita. Dan lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tadi, itu juga menggerakkan saya. Bapa ajarku mengerti, ajarku berserah. Luar biasa. Jangan sepelekan pujian yang kita naikkan dalam sebuah persekutuan. Itu unsur yang ketiga. Yang keempat apa saudara yang saudara temukan di dalam perikop ini? Apa? Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Makan bersama-sama. Ingat, tapi dalam konteks waktu itu penderitaan, ketika ada banyak orang miskin karena mengikut Yesus, ada banyak mengalami kesulitan, akhirnya satu dengan yang lain saling menopang. Ketika dalam persekutuan itu mereka bisa makan bersama-sama. Jangan dikira ya, dalam persekutuan itu gereja hanya ngajarin jemaatnya untuk makan aja begitu. Persekutuan kok makan? Bukan ke sana arahnya, tapi makan itu adalah untuk menjalin persekutuannya lebih akrab, yang saling menguatkan begitu kan. Dan dalam proses sharing ini sebenarnya bukan hanya makanan yang bisa saling dibagikan. Satu yang saya jarang juga temukan di dalam persekutuan Sion, itu adalah sharing pengalaman dalam perjuangan iman, yaitu kesaksian di dalam persekutuan-persekutuan kita. Ini yang paling lama mengikuti persekutuan di Gereja Sion siapa ya? Pak Dede ya paling ya. Unsur maksudnya dalam persekutuan, entah itu persekutuan bapak-bapak atau ibu-ibu atau remaja, apakah ada sekali, dua kali, satu waktu diberikan kesempatan untuk bersaksi di depan? Pernah Pak Dede? Tapi sering atau jarang? Jarang sekali. Ini harus kita biasakan. Karena sharing pengalaman iman, bagaimana menghadapi hidup ini juga bisa menguatkan, saling menguatkan dalam persekutuan kita. Itu juga bisa menjadi satu membangun persekutuan yang inspiratif. Nah, kalau kita lihat Gereja Sion, dalam persekutuannya doa udah ada ya, tapi tinggal tadi bagaimana membangun sebuah doa yang saling menguatkan itu tadi. Pujiannya juga perlu diperhatikan. Pujian yang menguatkan, lagunya dipilih yang baik, latihan supaya dinyanyikan dengan baik. Kemudian firman Tuhan juga ada, hanya satu yang perlu kita kerjakan dalam membangun persekutuan yang inspiratif, yaitu kesaksian. Mari kita belajar untuk bersaksi di tengah-tengah saudara-saudara kita di komunitas GKI Sion. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami benar-benar diingatkan, dikuatkan, disapa oleh Tuhan dalam persekutuan yang indah pada malam hari ini. Tuhan, biarlah ke depan kami boleh membangun sebuah persekutuan yang inspiratif, yang saling menguatkan satu dengan yang lain.
di dalam doa-doa kami, di dalam pujian kami, di dalam kesaksian kami, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kami benar-benar hidup kami semakin bertumbuh, semakin menginspirasi banyak orang, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan gereja ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan mengambil saat teduh, persekutuan kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.